Urea ini 2 sendok ya, 2 sendok. Jadi urea ini nanti 2 kali lipat dari TSP ya, kita sebarkan rata ke seluruh kolam. Jadi banyak yang bertanya ya, bagaimana tata cara treatment air dengan baik dan benar ya. Nah, kebetulan saya sudah share ya beberapa tata cara budidaya lele dengan baik dan benar ya. Termasuk dari awalnya adalah desain kolam, yang keduanya adalah treatment air, yang ketiganya adalah perawatan air harian, dan keempatnya adalah perawatan air mingguan, serta sortir dan pemberian pakan dengan cara fermentasi ya. Jadi kali ini saya akan coba memberikan edukasi bagaimana tata cara treatment air dengan baik dan benar ya. Nah, untuk formula ini saya gunakan di kolam saya ya, Jawir Farm, dengan formula yang pertama adalah garam grosok, itu pasti. Fungsinya adalah untuk menstabilkan pH air ya. Yang keduanya adalah probiotik. Probiotik itu mengandung bakteri baik yang terkandung dalam merek tertentu ya. Nah, untuk probiotik sendiri saya memakai probiotik yang mengandung nitrobakter ya. Banyak di pasaran yang menjualnya ya. Jadi teman-teman juga banyak yang bertanya, apakah bisa dibeli di mana Om? Seperti itu ya. Nah, di online banyak ya. Di online banyak. Nah, di toko-toko terdekat di wilayah atau di kota masing-masing banyak. Biasanya di toko pakan atau di akuarium biasanya ya, di toko akuarium ya. Nah, yang keempatnya adalah urea dan TSP ya. Nah, untuk urea dan TSP sendiri itu adalah pupuk untuk tanaman ya. Nah, saya menggunakan formula 4 itu. Formula 4 itu untuk treatment air ya. Nah, ini juga banyak yang pertanyaan, apakah bisa untuk pembesaran atau pembibitan saja. Nah, untuk treatment air ini bisa digunakan untuk pembibitan bisa, pembesaran bisa, seperti itu ya. Jadi ini adalah membentuk suatu habitat asli atau ekosistem asli yang ada di kali atau di sungai, di rawa-rawa itu, menumbuhkan bakteri baik yang ada di kolam kita ya, supaya bakteri itu membantu mengurai sisa fases atau sisa kotoran yang dihasilkan oleh ikan ya. Nah, treatment ini sangat penting ya untuk budidaya lele yang ada di kolam atas ya, atau biasa disebut adalah kolam terpal. Entah itu kolamnya kotak, entah itu kolamnya bulat, yang pasti kita menumbuhkan bakteri baik supaya bakteri itu mengurai sisa fases itu, mengurai sisa amonia supaya dia tidak akan menjadi racun ya. Jadi seperti itu. Nah, khusus untuk kolam saya ini ada 2 kali 4 ya, nanti kita akan hitung. Nanti kita akan treatment seperti apa tata caranya dari awal sampai akhir ya. Yang pasti saya akan share ini untuk treatment air ini dan segalanya ya, nanti ya, dari awal desain kolam, treatment air dan semuanya ya. Nanti kita akan coba edukasi bagaimana tata cara treatment ya. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk pembesaran atau pembibitan ya. Kebetulan kolam saya kosong ya, kolam 4 ini saya akan treatment air ya. Nah, nanti tata caranya akan saya coba video ya, nanti akan seperti apa, kita lihat ya. Nah, yang pertama kita sudah siapkan ya, ini adalah probiotik ya. Probiotik ini mengandung nitrobakter ya, kita lihat. Nitrobakter, Bacillus subtilis, Nitrosomonas, dan karier ya. Ini ada di merek-merek tertentu ya. Kebetulan saya pakai Sel Multi ya. Nanti merek apapun tidak masalah ya. Yang kedua adalah garam grosok ya. Nah, ini juga banyak yang pertanyaan dari teman-teman ya. Apakah garam dapur bisa Om? Saya belum pernah memakai. Yang pasti secara aturannya yang saya dapat dan pengalaman saya ini adalah garamnya adalah garam non yodium, disarankan garam non yodium ya, atau garam grosok ya. Ini biasa disebutnya lah garam ikan. Nah, belinya nanti boleh di toko akuarium atau di tukang sayur biasanya ada. Nah, yang ketiganya adalah urea ya. Ini urea ya, urea pupuk tanaman ya. Yang keempatnya adalah TSP ya. Nanti coba browsing saja. Nanti untuk TSP ini ada SP36 ya, 36%, dan untuk ureanya adalah 40% N-nya, nah nitrogennya ya. Nah, nanti kita akan coba edukasi seperti apa ya.
Yang pasti untuk persiapan treatment itu disarankan airnya itu hanya 15 sampai 20 cm saja ya. Nah, untuk pembesaran disarankan kolamnya itu adalah tinggi airnya adalah 50 ya. Nanti untuk tinggi tinggi kolamnya boleh menyesuaikan ya, 60, 70 atau 80. Yang pasti tinggi airnya itu adalah 50 ya minimal. Artinya tinggi air minimal 50 berarti 60 boleh, 65 boleh, 70 boleh ya. Kondisional saja. Jadi untuk treatment awal disarankan untuk tinggi airnya itu adalah 15 sampai 20 cm ya. Nah, itu nanti biarkan selama 2 hari ya, selama 2 hari. Setelah itu naikkan lagi airnya sampai 30 sampai 40 cm ya. Nah, setelah hari kelima nanti baru tebar bibit ya. Saya ulangi lagi ya, jadi teman-teman banyak yang bertanya ya. Treatment air awalnya itu 2 hari pertama itu adalah 15 sampai 20 cm. Dengan harapan supaya matahari nanti, kita lihat ya kolam saya full matahari ya. Tanpa ada penghalang ya. Disarankan 20 cm dengan harapan matahari itu nanti memberikan efek menyinari kolam itu maksimal ya 20 cm. Nah, nanti di hari ketiga tinggal kita naikkan sesuai dengan ukuran ikan yang akan masuk, misalkan 78 atau 89 atau 810 lah itu nanti 910 itu nanti airnya 40 cm boleh. Artinya dari 20 cm di hari ketiga kita naikkan airnya menjadi 40 di hari ketiga. Nah, nanti di hari kelima nanti baru tebar bibit seperti itu ya. Nah, untuk tata caranya adalah seperti ini ya. Nah, tata caranya kita akan coba lakukan ya biar teman-teman tahu ya. Nah, untuk nanti takarannya berapanya nanti saya akan share ya di komen, atau nanti silahkan nanti atau di postingan saya nanti berapa takarannya. Yang pasti saya akan sebutkan. Jika nanti teman-teman tidak paham atau tidak mengerti boleh bertanya ya, nanti akan saya jawab di kolom komentar ya. Yang pertama adalah garam grosok ya. Garam grosok ini untuk kolam 2x4 dengan ketinggian air 50 misalkan. Itu volume airnya adalah 200 kali 400 itu 800 kali 50 ya, arti 0,5 ya, artinya 4000 liter atau ya disebutnya adalah 4 meter kubik ya. 1 kubik air itu biasanya untuk standarnya itu saya menggunakan 1 kubik air itu adalah setengah kilo ya. Artinya kalau 4 kubik itu berarti kali 4 ya, berarti 2 kilo ya. Nah, karena sekarang adalah musimnya adalah musim kemarau, saya menggunakan 1 kilo saja ya, 1 kilo ya. Jadi setengahnya dari standarnya, karena musimnya kemarau saya pakainya sedikit. Kalau musim penghujan saya pakai standar, misalkan 2 kilo ya 2 kilo seperti itu ya. Karena musimnya kemarau saya pakai 1 kilo ya. Ini garam grosoknya takarannya 1 kilo ya. Kita akan tebarkan rata ke seluruh kolam. Kita lihat ya. Nah, ini tebarkan rata ke seluruh kolam sebanyak 1 kilo, karena target kita nanti adalah 4 kubik ya, atau 4000 liter ya. Nah, setelah ditebarkan rata, kita poin keduanya adalah untuk urea ya, atau TSP. Kita TSP dulu ya. Kebetulan TSP saya itu habis ya. Jadi takarannya itu untuk TSP adalah 1 sendok makan ya, untuk 4.000 liter ya. Kita tebarkan rata. Kita akan coba lihat ya. Kita tebarkan rata ke seluruh kolam ya. Nah, untuk poin ketiganya adalah urea ya. Urea ini 2 sendok ya, 2 sendok. Jadi urea ini nanti 2 kali lipat dari TSP ya. Kita sebarkan rata ke seluruh kolam. Satu lagi dikit, cup. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir adalah probiotik ya. Probiotik ini saya pakai sel multi ya, mengandung nitrobakter ya. Ini disarankannya ada 4 sampai 5 tutup ya. Nanti kita tunggu 5 hari. Kita buka dulu. Nah, kita akan coba ya. 5 tutup ya. 1,
2, 3, 4, 5. Oke ya, 5 tutup ya, nanti sampai dengan 5 hari baru tebar bibit ya. Nanti di hari ketiga itu biasanya sudah hijau airnya. Jadi banyak teman-teman yang bertanya, Om, air hijau bagaimana ya? Nah, air hijau itu biasanya dari alga ya, atau dari lumut. Kalau kita ini memakai bakteri tertentu ya dalam probiotik. Jadi sudah teruji laboratorium ya kalau probiotik pabrikan itu. Jadi saya menggunakan probiotik ini karena saya sudah memakai 5 tahun lebih ya dan hasilnya maksimal. Silahkan nanti untuk diaplikasikan ya. Tapi bagi teman-teman yang bertanya, Om, saya pakai EM4, pakai merek apa, silahkan. Tapi memang ada aturannya masing-masing ya. Untuk aturan probiotik ini, untuk sel multi ini menggunakan garam grosok, sel multi, urea sama TSP ya. Nah, ini hasilnya sudah maksimal ya di saya ya. Bisa dipakai di tempat lain ya. Jadi itu saja ya untuk tata cara treatment air di kolam Jawir Farm ya. Nanti boleh teman-teman jika tidak paham atau tidak mengerti boleh bertanya di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab. Terima kasih ya. Salam sukses bersama petani lele Nusantara. Salam hangat dari Kota Karawang, Jawir Farm. Terima kasih.